105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox, ketemu lagi sama Gundi Sos di Let's Talk With. Dan tentu saja kali ini kita punya sesuatu yang sangat spesial. Selain nanti tamu-tamunya yang spesial, kali ini Let's Talk With juga punya edisi yang spesial juga. Akhir tahun kayaknya banyak yang spesial nih ya. Nah, kali ini Sobat Fox, Let's Talk With kita nggak berada di studionya Fox Radio Jogja, tetapi kali ini Let's Talk With berpindah ke sebuah tempat yang luar biasa. Mungkin Sobat Fox ya, nanti kita akan lihat juga bagaimana tempat kita ini, lokasi kita ini ya. Kita ada di Greenhouse Boutique Hotel Yogyakarta. Dan kali ini Sobat Fox di Let's Talk With kita juga punya tamu-tamu yang spesial. Ibu-ibu yang spesial, wanita-wanita yang spesial kali ini karena beliau-beliau ini adalah menjadi leadernya, pemimpinnya dari, ini kalau Sobat Fox sering ke Yogyakarta ataupun yang dari luar kota sering dolan ke Yogyakarta, pasti ini jadi tempat-tempat yang sangat top untuk dituju ya, untuk staycation, untuk tinggal ataupun juga untuk, ya pasti untuk bermalam di Yogyakarta. Dah, kali ini Sobat Fox sudah hadir bersama dengan Gundi Sos di Let's Talk With. Kali ini ada 3 tamu yang luar biasa. Yang pertama, paling ujung sebelah kanan saya, ada Ibu Wikan Tris Pratiwi. Selamat datang Ibu. Ya, selamat sore. Selamat sore ya. Mas Gundik ya. Iya Bu, nggak pakai kalau Bu ya. Iya. Dan kali ini Ibu Wikan Tris Pratiwi ini juga hadir di Let's Talk With. Ini tentu saja selaku General Manager The 101 Yogyakarta Tugu Hotel. Benar, ya, Bu, ya. benar. Baik. Dan kali ini juga bersama dengan kita ada Ibu Ratno. Bu, selamat datang. Iya, terima kasih, selamat sore. Selamat sore Ibu. Dan kali ini ya, tentu saja bersama dengan Ibu Retno hadir di sini. Non sewu Ibu, mungkin kita akan perkenalkan nama panjangnya terlebih dahulu. Ini beliau adalah Ibu Aris Retnowati. Betul, ya. Cluster General Manager Gram Hotel dan Porta by Ambarukmo. Ya. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Dan satu lagi di sini, kali ini saya nggak berani ngomong selamat datang. Karena ya yang punya rumah, yang punya tempat ya kali ini ya. Bersama dengan kita kali ini ada Ibu Vivi Elizabeth. Beliau ini adalah General Manager Greenhouse Boutique Hotel. Bu, selamat datang di Let's Talk With. Terima kasih, selamat sore Sobat Fox. Ya, terima kasih Ibu ya. Thank you. Gak jadi selamat datang ya. Gak jadi, ini tempatnya Ibu ya, kita di sini cuma numpang Ibu. Oke. Kali ini Ibu kita pengen ngobrol-ngobrol tentu saja dan bersama dengan beliau bertiga ini ada Ibu Wikan, Ibu Ratno dan juga Ibu Vivi ini tentu saja akan mewakili dari Indonesian Hotel General Manager Association untuk area, non sewu kalau panggilannya BPD Jogja gitu ya, untuk regionalnya ini berarti regionnya adalah di Yogyakarta. Atau istilahnya chapter Jogja. Ya, nah. Kali ini Bu mungkin kita bisa kenalan lebih dulu ya sedikit tentang IHGMA karena biasanya memang disingkat seperti ya Bu ya dalam bahasa Indonesia ya bukan IHGMA ya. Saya agak pelipet kalau agak-agak di Inggris kan gitu Bu. Jadi mending Indonesia aja IHGMA. Oke Bu mungkin saya mau nanya nih satu alasan ya. Sebenarnya kenapa nih General Manager Hotel ini kenapa harus berkumpul menjadi satu dalam sebuah asosiasi? Gitu Bu. Mungkin yang pertama yang akan saya berikan pertanyaan ke Bu Wikan dulu, yang tadi belum kita brief ya Bu ya. Ya. Apa Bu? Monggo silakan Ibu. Ada kepean ya. Enggak ada kepean Bu. Ya, jadi mungkin saya sampaikan dulu apa sih namanya IHGMA. IHGMA itu singkatan dari Indonesian Hotel General Manager Association. Di mana asosiasi ini adalah merupakan asosiasi para pemimpin atau istilah kalau di hotel namanya general manager, hotel manager, hotel yang ada di seluruh Indonesia. Oke. Jadi itu dulu ya, IHGMA. Betul. Alasan didirikan sebetulnya adalah kami ini dulu kan memang ada suatu asosiasi yang namanya PHRI, Perhimpunan Hotel Restoran di Indonesia. Nah, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ini adalah untuk usahanya. Perusahaannya. Untuk bisnisnya, untuk perusahaannya gitu perusahaannya, ya Bu ya? Tapi kemudian ketika kita profesi kadang-kadang justru banyak terjadi kendala atau sesuatu yang pengen diberikan masalah operasionalnya.
Nah, makanya kita berkumpul para pimpinan di hotel ataupun leader di hotel ini membentuk suatu asosiasi namanya IHGMA ini. Oke, mungkin baik. nanti teman-teman bisa menambahkan lagi. Ya. Betul, dan pasti nanti kita akan mencari jawabannya dari Purno dan juga Bu Vivi tentu saja. Tapi Sobat Fox, kita nanti akan ketemu lagi di segmen berikutnya di Let's Talk With tentu saja. Business to Business starts now. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Kembali lagi di Let's Talk With Sobat Fox 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Nah, bener kan? Ini kalau Sobat Fox datang ke Yogyakarta, mungkin yang dari luar kota gitu kan, kamu yang dari luar kota datang ke Jogja pasti nggak akan asing dengan nama-nama hotel di mana beliau-beliau ini mencurahkan kesehariannya dan secara profesional pastinya berada di hotel tersebut. Nah, tadi ada satu pertanyaan yang baru jawab adalah Bu Wikan ini. Nah, ini yang belum Bu Retno sama Bu ini ya. Nah, sama ini. Mungkin ada alasan yang berbeda. Kenapa Bu Retno ya ini memilih ataupun bergabung bersama dengan IHGMA ini, Bu. Berasosiasi loh, Bu. Padahal ini kan secara industri ya, Bu ya. Ini satu hotel dengan hotel yang lain dalam satu bisnis yang sama gitu, Bu. Tapi kenapa malah ini general manajernya malah berkumpul ini gitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi menyambung tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Wikan, kalau saya sih lebih ke bagaimana kita semua memberdayakan diri kita masing-masing untuk menjadi selalu lebih baik ya. Di dalam satu asosiasi itu harapannya ada sesuatu yang bisa dipelajarin. Jadi kalau mungkin Mas Gundi tahu bahwa kami itu backgroundnya bermacam-macam dari hotel, masing-masing general manager itu backgroundnya macam-macam. Ada yang memang sekolah perhotelan, tapi ada juga yang memang kecebur di hotel, terus kemudian meniti karir seperti saya ini, meniti karir dan akhirnya menjadi general manager. Terus hotel sendiri kan itu ada macam-macam ya, ada yang bintang 2, 3, 4, dan 5. Dan ada baiknya bahwa kita itu mempunyai satu visi dan misi yang sama gitu. Jadi membentuk suatu asosiasi, bergabung dalam satu asosiasi ini untuk menyamakan visi dan misi kita. Dan
ada juga pelatihan-pelatihan yang biasanya rutin kita adakan di dalam perhotelan asosiasi IHGMA ini. Baik itu untuk general manager dan juga untuk para staf kita juga gitu. Jadi yang bisa ikut pelatihan-pelatihan itu adalah yang ikut di dalam asosiasi tersebut. Dan ini sangat bermanfaat pastinya untuk saya sendiri dan juga pastinya untuk rekan-rekan di hotel saya gitu. Karena mendapatkan tambahan ilmu yang mungkin tidak didapatkan saat mereka menempuh waktu mereka mungkin kuliah ataupun sekolah di di perhotelan gitu perhotelan. Tetapi biasanya kita belajar dengan study case yang memang ada di hotel yang kemudian bisa kita bisa kita share kepada teman-teman kita yang lain. Jadi fungsinya itu untuk komunikasi antara hotel dan antar general manager. Gitu. Dan mungkin juga tantangan-tantangannya yang terjadi secara praktek bahkan Bu ya, ini ya, nggak secara teoritis lagi ya. Ya baik. Nah kalau Bu Devi sendiri Bu, ini juga sudah bergabung sejak kapankah di IHGMA ini dan kenapa Bu bergabung dengan IHGMA ini? Bergabung dari Rakernas itu kapan ya? Yang pertama dulu. Mungkin 2015 ya? Iya. 2015 ya, 7 sampai 8 tahun yang lalu gitu Bu ya. Kalau mungkin udah dijawab semua Mas Non Sewu ya. Dan jawabannya bagus semua. Saya jadi bingung mau jawab apa. Tapi intinya bahwa kita punya wadah. Ya, kalau ada wadah itu enak ya, wadah bertemu, berdiskusi apapun dan seperti yang disampaikan ibu-ibu GM ini bahwa di mana kita punya profesi yang sama, berdiskusi itu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat karir kita. Betul. Dan tentunya kalau saya sih pasti ibu-ibu setuju, jadi akan bisa ketemu karena GM itu sudah sibuk ngurusin operation, Sabtu kadang libur, Sabtu Minggu kadang masuk. Ketemu itu jarang. Jadi kalau waktu kita ada satu momen di mana gathering, sebentar lagi kita akan gathering juga. Jadi disitulah kita bertemu. Ya, pasti ada update, ada cerita, ada sesuatu yang sangat-sangat bagus buat kita. Menurut saya. Berarti di situ akan juga ada update tentang properti masing-masing, tentang hotel masing-masing. Ya, juga lebih ada kegiatan, sharingnya. Ya. Simple aja waktu pandemi dulu ya. Dari asosiasi kita bisa lebih ekstra cepat ya mendapatkan vaksin. Mungkin kalau saya greenhouse apply sendiri ke dinas terkait, nunggunya mungkin tapi dengan asosiasi itu memudahkan kita. Karena juga akan pasti banyak sekali staf yang ada di dalam hotel anggotanya dari asosiasi itu gitu ya. Iya. Jadi saya pikir wadah lah buat kita. Iya Bu. Nah kalau boleh tahu ini berkumpulnya ada rutin gitu nggak sih Bu, setiap bulan sekali atau setiap berapa hari sekali misalnya malahan gitu? Ada setiap bulan sekali kita ada pertemuan biasanya. Dalam bentuk arisan gitu atau maksudnya? Ya arisan ya meeting gitu ya. Kita biasanya kemudian ada kadang ada tamu dari luar presentasi tentang teknologi, tentang tren yang terjadi di industri perhotelan. Jadi pasti ada seperti itu yang menarik. Yang kita ambil setiap bulannya gitu. Oke, baik Bu. Berarti kalau kayak gitu juga ada grup WhatsApp-nya ya Bu ya gitu. Oh iya. Banyak Mas. Nah itu kan. Banyak. Karena biasanya kan yang paling penting dalam satu perkumpulan kan adalah grup WhatsApp. Iya. Ada informasi di situ dan ada rasan-rasan di situ. Ada grup WhatsApp di dalam grup WhatsApp itu sendiri. Nah gitu juga ada kadang Bu ya. Oke, nah biasanya yang diobrolkan kalau di grup WhatsApp itu apakah juga seputaran pekerjaan, seputaran tantangan atau juga ternyata keseharian atau keluh kesah personal gitu juga masuk ke dalam itu Bu? Karena ini saya kepo, Karena ini adalah sekali lagi adalah wadah ataupun tadi asosiasi yang saya katakan formal, tentunya pembicaraannya ke arah formal. Meskipun ya tetap ada jawab dengan joke seperti itu, tapi hubungannya masih tetap ya ke situ, ke masalah perhotelan begitu ya. Dan biasanya akan rame kalau misalkan terjadi ada pelatihan apa, semua daftar semuanya itu langsung cucu. Tapi kemudian ada apa tentang ini saya pengen informasi, kemudian jadi kita juga kalau tadi sampaikan Bu Retno itu adalah sharing dan juga caring ya. Jadi maksud seperti contoh kita juga tahu misalkan tahun baru besok sudah ramai atau belum ya, on hand sudah berapa nih, misalkan kita tahu misalkan lokasi yang cukup pusat lokasi ya, maksudnya pusat kota, gimana nih okupansi sudah baik atau belum. Nah ternyata kalau ternyata cukup baik, nah ini nanti akan
menular begitu ya. Jadi kita optimisnya di situ. Jadi oh ya ini tahun baru seperti ini, Natal bagaimana. Kemudian kok ini masih low ya, masih seperti itu, kita sama-sama melakukan sesuatu hal. Jadi informasinya cukup cukup lengkap dari A sampai Z, malah sampai kadang-kadang yang pernik-pernik. Kalau saya pengen mendapatkan misalkan bahan chemical ini, ada nggak ya vendor yang di mana ya, yang harganya murah. Jadi seperti itu. Jadi ada info-info seperti itu juga, Bu, ya? Pokoknya dari A sampai Z tadi. Ya, mungkin tambah. Jadi kadang-kadang ada banyak ya lead-lead yang juga kita dapatkan dari grup itu gitu. Ya. Jadi kadang memang ini ada meeting tapi jumlahnya cukup besar nih. Sementara GM tersebut mempunyai properti yang kecil gitu. Jadi biasanya dia lempar ke situ. Ini ada meeting nih tanggal ini sampai ini butuh berapa puluh kamar, berapa ratus kamar. Itu dia akan sampaikan di situ. Tolong dihubungin ini. Nah, nanti mereka akan menghubungi ke situ. Begitu. Oh, jadi tidak ada semacam persaingan, tidak. Justru kita malah ya mana yang kita saling support karena pengen bawa supaya Jogja ini ya katakan rukun begitu kita dengan profesi itu, dan kita tidak ada saling kompetisi ada ya, tetapi secara biasa dalam hal ini. Ya. Oke. Ini akan jadi menarik ya kalau ngomongin tentang asosiasi, perkumpulan gitu, terus ada grupnya, ada WhatsApp-nya dan sebagainya gitu. Boleh tahu itu pesertanya atau member dari asosiasi itu ada berapa sih, Bu, saat ini? Mungkin saya bantu jawab. Boleh? Karena di dalam asosiasi, tadi ngomongin member, itu di dalamnya juga ada divisi, Mas, yang harus kita kerjakan. Iya. Jadi di asosiasi itu ada beberapa divisi, contohnya ada bidang kerjasama, ya, humas, lalu sertifikasi, CSR, ya. Itu jadi itu tidak hanya bagaimana kita bicara tentang bisnis, tetapi juga ada development. Sampai saat ini member sudah lebih dari 100 hotels yang join di IHGMA. 100 GM yang join di IHGMA. Itu kalau misalnya nih, Bu, terjadi kan ada juga perpindahan ataupun juga ada pengembangan karir menuju pindah ke hotel lain, mungkin menjadi GM di hotel lain yang di luar Yogyakarta gitu, apakah terus otomatis keanggotaannya pensiun gitu atau alumni atau pripun gitu, Bu? Itu ada, jadi kan tadi chapter Jogja, pastinya ada juga chapter Bandung, chapter Bali gitu. Jakarta gitu ada. Jadi kemana mereka pindah itu hanya berpindah membershipnya aja gitu, tapi keanggotaannya aja, tapi dia masih tetap member IHGMA gitu. Jadi jumlah tadi itu tidak fix dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun sama, pasti ada yang nambah, ada kadang berkurang, begitu, ada keluar masuk begitu. Oh, oke. Ada yang dulu keluar masuk lagi gitu ya. Ada juga seperti itu, Bu, ya. Yang mesti tadinya keluar ke mana lagi gitu ke ya, ke Jakarta, tapi ternyata dipindah lagi ke Jogja, dia akan masuk lagi ke Jogja. Masuk ke chapter Yogyakarta lagi gitu, Bu, ya. Oke, dan itu pasti nggak perlu pakai perkenalan karena udah kenal duluan ya, gitu ya. Oke, Sobat Fox, ntar kita akan lebih dalam lagi bersama dengan ibu-ibu general manager kali ini ya di Indonesian Hotel General Manager Association. Business to Business starts now.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi di Let's Talk with Sobat Fox dan kamu masih dengerin kali ini temanya adalah Indonesian Hotel General Manager Association. Bareng sama Ibu Wikan, Bu Retno dan juga Bu Vivi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang IHGMA itu apa. Ya. Karena beliau bertiga ini memang tergabung di IHGMA. Dan terutama tadi sudah disebutin juga bersama dengan Ibu Vivi bahwa di situ ada divisi-divisi yang berbeda yang tujuannya pastinya juga untuk develop ya, baik itu secara personal, karir maupun juga hotel juga ya akhirnya gitu. Nah tadi ada beberapa yang disebutkan Bu, mungkin di situ juga Ibu Vivi ada dalam divisi tertentu gitu Bu? Ya, kebetulan saya juga menjadi salah satu pengurus di divisi kerjasama dan kelembagaan. Itu opo meneh kerjasama ini. Kerjasama gitu ya. Berarti kalau proposal-proposal ke Ibu ya Bu ya? Masnya serius. Jadi kita lebih kerjasama beberapa sekolah Mas yang kita targetkan sekolah pariwisata. Contohnya gitu. SMK. Jadi di Jogja sendiri ini SMK lebih dari 125 SMK di Yogyakarta. Tetapi ada beberapa persen sekolah SMK khusus perhotelan. Ya. Nah, di situ kita kerjasama dengan sekolah itu agar bisa mengembangkan, contohnya satu GM, satu sekolah. Jadi mentoring namanya. Ada. Saya kebetulan itu divisi saya dan saya pegang sudah hampir 7 tahun. Saya pegang salah satu SMK namanya Karyarini. Selama 7 tahun, ya. Jadi, bukan tiap hari saya harus datang ngajar, tetapi saya membantu membikinkan kurikulum, juga ibu-ibu GM yang lain. Karena kita udah dapat jatah nih, Bu Wikan SMK ini, Bu Retno SMK ini. Jadi kita mentor mereka. Begitu. Dan tidak hanya di kota Jogja, ada yang di Gunung Kidul, Kulon Progo. Nah, cuman yang Gunung Kidul agak jauh, tidak setiap bulan ya. Jadi berdasarkan dari kebutuhan. Kebutuhan. Gitu ya. Oke, apalagi kalau ngomongin kurikulum itu berarti pasti akan sesuai dengan apa yang dihadapi sekarang berarti Bu ya? Betul. Sekarang kan berbasis Merdeka ya, sekolah Merdeka. Jadi sekolah Merdeka jadi sekarang lebih mudah karena kenapa banyak melibatkan kami oleh karena sudah disesuaikan dengan bagaimana di lapangan. Kalau dulu kurikulum contoh misalkan making bed itu ya atau merapikan bed itu kan kalau yang di kurikulum itu masih menggunakan selimut, kemudian ada spray begitu. Nah, sekarang orang sudah tidak pakai itu lagi, lebih simple. Nah, ternyata di kenyataan di lapangan itu seperti itu. Jadi sekarang sudah lebih ke praktis ya atau dengan dunia industrinya. Update-nya seperti itu tersampaikan langsung ya ke calon-calon yang masuk ke industri itu ya. Oh Ibu tadi sampaikan Bu Retno. Iya Pak, ada juga guru-guru itu datang ke hotel ya untuk bisa melihat secara langsung, karena kan mereka mendidik anak-anak yang ada di SMK tersebut. Terkadang mereka tidak melihat secara langsung bagaimana sih operation hotel itu sebenarnya, apakah yang diajarkan itu sesuai dengan yang sekarang sedang jadi tren begitu. Jadi guru-guru itu juga datang ke hotel kami gitu, ke hotel kami dan kita
mereka kadang-kadang ikutan di operation kita, mungkin dia belajar apa gitu untuk bisa disampaikan kepada murid-murid mereka. Tentu saja itu yang tadi ya Bu, yang dimentori berarti Bu ya, untuk sekolah betul. misalnya tadi dari SMK Karyarini berarti ke greenhouse untuk prakteknya seperti itu. Atau bisa milih bisa juga memilih karena kadang mereka juga kerjasama dengan yang lain, tetapi paling nggak tanggung jawab kami sebagai GM karena kita udah mapping di beberapa sekolah itu dan kita mencoba memberikan sharing knowledge ke mereka, termasuk yang disampaikan ke guru tadi. Jadi greenhouse ini juga bekerja sama dengan gurunya, jadi gurunya kayak magang gitu loh Mas. Di sini Bu? Iya, jadi dia akan belajar dan itu tidak hanya sehari 2 hari, itu total 3 bulan. Wow, dia akan datang ke sini, ya? sepulang mereka selesai aktivitas di sekolah, dia akan datang, dia akan belajar langsung ke divisi-divisi masing-masing, departemen masing-masing, bisa 2 jam, bisa tergantung mereka, dan itu dilakukan secara sustain, continuous. Ada seperti itu ya Bu ya. Nah itu juga kalau gitu proaktifnya dari sekolahan atau dari pihak hotel yang bercerita Bu? Dua-duanya kita juga harus berkunjung kan ke sana untuk memberikan materi-materi juga. Terus pada saat mereka datang ke hotel juga kita harus proaktif. Kadang-kadang kalau memang diperlukan kita sendiri kan di hotel itu kan ada beberapa divisi kan ya. Tapi kalau diperlukan memang kita sendiri turun, GM juga turun gitu loh untuk briefing mereka dulu gitu sebelum mereka masuk ke divisi-divisi yang ada di hotel gitu. Kalau Bu Retno sendiri non sewu, itu juga mengampu SMK juga di? Iya, saya di Wonosari kebetulan. Jadi lumayan jauh. Saya. Dilaju Bu? Abis itu makan ikan soalnya. Ya kan? Masuk ke pantai? Ke mantai. Cocok sekalian piknik ya Bu ya? Iya betul. Ibu juga saya kebetulan dapat di kota di Bintaran di salah satu SMK Popgri 2. SMK Popgri 2. Oh SMK ya. Ya betul. Bintaran ada di Perhotelan. Sama Bu, nanti programnya juga akan membuka kesempatan buat gurunya untuk juga hadir di kemudian buat untuk siswanya sebagai tempat pelatihan mereka on job training begitu, karena sekarang programnya minimum 3 bulan sampai 6 bulan mereka praktek di hotel. Tapi kadang ada SMK yang bukan SMK pariwisata loh ya. Dan mereka minta untuk menjadi mentoring di situ. Itu misalnya apa Bu? Ada beberapa SMK jadi teknik sama akunting administrasi, jadi mengarah ke administrasi, ke HRD, engineering dan ada engineering gitu ya. Ya karena hotel juga membutuhkan nggak cuman yang jurusannya perhotelan Bu ya, pastinya ya. Kan hotel itu beragam kan, dari A sampai yang ngurusin skrup sampai lampu, listrik, genset sampai yang makan gitu kan. Itu juga iya Bu ya, makanya semuanya mungkin bisa berhubungan dengan bagian atau divisi kerjasama. Kalau Bu Retno ada di divisi apa Bu? Ya kebetulan 2 tahun ini saya sebagai ketua untuk divisi CSR, jadi CSR-nya IHGMA. Jadi kegiatan yang kita lakukan berhubungan dengan kemasyarakatan juga. Jadi kadang kita kerjasama dengan lingkungan hidup ya. Kita ada pelepasan tuki misalnya kayak gitu ya, kura-kura itu ya. Terus kemudian waktu Gunung Kidul juga ada kekeringan, kita ngirim air gitu ke sana. Terus ada beberapa panti asuhan yang difabel gitu juga, kita melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan gitu. Terus kemudian divisi itu juga membawai tentang sport ya, olahraga gitu ya. Di CSR itu Bu? Iya, supaya JM ini juga selalu sehat gitu. Kita biasanya ngadain juga kegiatan olahraga yang sudah rutin tuh badminton. Itu bahkan ada lomba-lombanya ya, setiap tahun tuh kita ada lomba badminton gitu. Itu antar GM gitu berarti Bu? Ya GM-nya ada yang ikut, ada yang staffnya gitu ya. Tapi biasanya diharapkan GM-nya ikut gitu. Terus kita ada sepedaan gitu ya, bersepeda. Terus ada futsal juga gitu. Jadi memang kita di IHGMA itu tidak hanya kita ngumpul terus kita arisan aja enggak, tapi kita sebenarnya itu tadi ada berbagai macam divisi, termasuk divisi CSR dan juga ada humasnya juga ada. Terus ada lagi divisi pelatihan ya, pelatihan tadi, terus apa lagi ya Mbak ya? Keanggotaan. Jadi GM ini kan kadang-kadang tadi ada yang masih malu-malu masuk ke Jogja, belum kenal siapa-siapa, biasanya divisi keanggotaan akan datang gitu, datengin gitu, ayo kita ngumpul nih, kita punya
asosiasi HGMA, di sana ada apa aja sih kita jelasin, nanti akhirnya dia jadi member. Terus kemudian misalnya mau keluar dari Jogja gitu, yang ngurusin siapa sih juga pasti divisi keanggotaan untuk perpindahan. Karena pasti satu chapter dengan chapter yang lain ada hubungannya gitu ya Bu ya? Iya, jadi akan bisa kita terintegrasi lah. Dipindahkan lewat itu juga gitu ya Bu ya? Oh oke, ternyata ya fungsinya seru juga Bu ya kalau gitu ya. Gimana kalau Ibu, ini kan ada yang mau disampaikan. Kalau di keanggotaannya ini Bu, masuk saya ke divisi. kebetulan di anggotanya Bu Retno di CSR, jadi koordinator ataupun ketuanya adalah Bu Retno, kemudian saya di anggotanya. Jadi seperti tadi disampaikan, jadi CSR kita fokusnya tidak masalah ke sosial, ke masyarakat, tapi juga ke lingkungan. Jadi pada waktu yang lalu kita pernah menanam pohon di salah satu hutan di Gunung Kidul, tadi melepas tukik, kemudian sampai ke pembersihan lingkungan. Jadi seperti itu. Jadi kita waktu pandemi juga kita. Kalau pandemi kita ke pantai itu ya. Pantai, terus kemudian kita support makan siang kepada para medis ya. Pada saat pandemi, jadi kita jadi sebetulnya bentuk yang kita kegiatan ini benar-benar tidak melulu bagaimana berupa dana, tapi adalah justru bagaimana kita melibatkan para GM tadi atau HM ini untuk terlibat ke rasa peduli. Tadi contoh misalkan pada saat pandemi kan kita sebetulnya ada hotel yang tutup, benar-benar tutup. Tapi karena kepedulian tadi akhirnya ya sudah deh saya bantu makan siang untuk 10 orang. Dan kita tahu bahwa kitchen nggak ada segala macam, tapi berusaha untuk seperti itu. Jadi sampai ke sananya ya. Jadi sama-sama melakukan kepedulian untuk bersama-sama, jadi bukan hanya anggota tapi juga dirasakan oleh masyarakat sekitarnya, terkhusus di masyarakat di Kota Yogyakarta ataupun daerah istimewa Yogyakarta ini. Juga dengan BNPB, biasanya kita juga ada kerjasama dengan mereka karena BNPB ini kan berbagai macam ya, misalnya ada gunung meletus lah, ada longsor lah, ada apa. Nah kadang-kadang kita bergiliran memberikan itu tadi mungkin makan siang, makan malam kepada tim BNPB yang ada di tim SAR-nya biasanya yang ada di lapangan itu kita berikan kayak waktu itu yang di Mogiri kalau nggak salah waktu longsor di Mogiri itu kan mereka sampai berhari-hari di sana mungkin ada harus mencari korban, harus ada apa. Nah itu kita mensupport makanan mereka juga gitu. Itu termasuk yang kita logistik yang selimut ya, dari hotel kan gitu handuk gitu ya. Jadi kita ini. Tapi ada panti asuhan juga kan ya. Spesifik di area Yogyakarta Bu ya, karena ada chapter-chapter lain gitu atau juga? Kita sejauh ini Jogja, tapi waktu ada banjir besar di Cianjur ya, itu kita mengirimkan juga dana ke sana gitu. Sama tapi gempa. Dan itu kita mengirimkan dana ke sana dan mereka yang akan mengalokasikan gitu. Oh, jadi juga ada kegiatan-kegiatan seperti itu ya dari. Oke. Nanti kita akan ketemu lagi, kita akan sambung lagi di sesi segmen terakhir ya Sobat Fox. Masih bersama dengan Indonesian Hotel General Manager Association, kita ketemu di segmen keempat nanti. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio.
Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi di Let's Talk with Sobat Fox dan kamu sudah mendengarkan 3 segmen dan sekarang kita menuju ke segmen keempat atau segmen terakhirnya dari Let's Talk with malam hari ini bersama dengan Indonesian Hotel General Manager Association. Nah, ini nih karena juga tentu saja tadi sudah bercerita tentang divisi-divisinya, sudah bercerita tentang aktivitasnya, kegiatannya gitu juga ya. Tetapi boleh nggak sih Bu kalau secara umum ya, karena hotel ini pasti terkait dengan pariwisata dan kita berada di Yogyakarta yang basicnya adalah mempunyai daya tarik wisata yang sangat luar biasa sekali. Nah, dari IHGMA ini sebenarnya posisinya dalam dunia pariwisata Yogyakarta khususnya, Indonesia lebih umumnya itu seperti apa, Bu? Ini ke Bu Wikan mungkin ya. Boleh ya, Bu? Nanti ditambah ya. Enggak boleh idem ya ini. Saya tambah juga, Bu, tenang aja nanti, Bu. Baik, jadi kalau bagaimana peran kita sebetulnya cukup ini ya mempunyai arti buat pariwisata terkhusus di kota Yogyakarta. Jadi keterlibatan kami di IHGMA ini karena kebetulan kami sekali lagi ada profesi, jadi kami juga pernah biasa kita terlibat di dalam forum discussion atau group discussion FGD dari pemerintah, baik itu provinsi maupun kota, kabupaten terkait dengan pariwisata. Contoh pada saat pandemi kami dilibatkan di dalam FGD mengatur ataupun kebijakan CHSE, yaitu Clean, Healthy, kemudian Secure dan Environment. Apa saja sih sebetulnya yang diperlukan di hotel, apa yang harus wajib dilakukan, kemudian bagaimana. Nah itu kemudian dimasukkan pada waktu itu, dimasukkan di dalam satu policy yang ada di pemerintah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengembangan daerah destinasi wisata. Kami juga dilibatkan dalam forum group discussion bahwa ada beberapa teman yang menjadi audit. Meskipun mungkin secara pribadi ya, tapi itu sebagai profesi sebagai seorang GM, jadi kita dilibatkan sebagai auditor untuk desa wisata. Jadi apakah memang layak menjadi desa wisata yang berbagai level ya seperti itu. Nah ini misalkan masih istilahnya yang bertumbuh kemudian berkembang dan kemudian sudah mandiri. Yeah. Nah kami dilibatkan. Apa sih yang menjadi trennya masyarakat ataupun pariwisata itu bagaimana kita dilibatkan. Jadi kami diundang begitu untuk menjadi salah satu bagian untuk memberikan usulan terhadap kebijakan pemerintah terhadap pariwisata, mengembangkan pariwisata di Yogyakarta. Itu yang jelas seperti itu daerah istimewa Yogyakarta. Terus kemudian kami terlibat dalam hal event. Jadi ada event-event misalkan kalau dari daerah istimewa Yogyakarta itu ada namanya Jogja International Travel Mart ya Mbak Vi ya. Jadi kami dilibatkan juga, kami dari member IHGMA itu yang pertama melibatkan sebagai panitia. Kemudian kami juga mengatur siapa yang akan datang ke sini, yang Mbak Vivi ini yang biasanya mengatur bayarnya siapa yang mengkurasi begitu bayar. Jadi kebetulan bayar itu mendatangkan para yang prospek untuk mendatangkan wisatawan ke Indonesia. Jadi itu bayar, kemudian ada bayar domestik. Nah itu mengkurasi kami, kemudian kami melibatkan para anggota ini menjadi seorang seller. Jadi seller itu berjualan ya, maksudnya tentang hotel-hotel kami. Jadi untuk mengembangkan promosi kota Jakarta. Jadi banyak sekali yang kita lakukan IHGMA ini di Jogja dan Indonesia. Terkhusus di Indonesia seperti tadi kebijakan tadi untuk informasi seperti kita punya ada uji kompetensi, sertifikat kompetensi seluruh pelaku pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, melibatkan IHGMA sebagai seorang auditor untuk mengkompeten apakah staf ini kompeten untuk menjadi
karyawan di bagian front office, FB, food and beverage, di kitchen, housekeeping dan sebagainya. Jadi keterlibatannya cukup banyak ya, jadi tidak hanya masalah policy tapi juga sampai ke tadi promosinya, kemudian masalah penjualan terhadap pariwisata Jogja dan bagaimana mendatangkan wisatawan untuk ke kota Jogja. Itu. Berarti punya peran yang juga sangat besar ya, terutama untuk strategi pariwisata. Benar ya. Karena nggak bisa enggak, kan pasti akan melibatkan hotel sebagai salah satu sarana dari bagian pariwisata itu sendiri ya. Benar, ya. karena IHOT itu kan merupakan industri pariwisata ya. Betul. Yang cukup di Jogja sendiri menyumbangkan pendapatan daerah yang cukup besar itu adalah dari hotel dan di restoran ya, tapi yang paling besar adalah hotel. Dengan pertumbuhan hotel di Yogyakarta yang katanya di 5 tahun terakhir ini jadi sangat besar sekali Bu gitu. Mungkin apakah juga itu ada bagian dari strateginya dari IHGMA gitu di dalamnya Bu atau bagaimana Bu? Ya tadi kalau tadi Bu Wikan sampaikan mungkin saya lebih menggarisbawahi tentang pemasaran ya. Pemasaran okay. Tadi kan hubungannya dengan banyaknya hotel di Jogja. Pastinya dengan di Jogja ini ada mungkin ribuan ya hotel yang ada di situ. Kalau kita lihat tadi ya IHGMA yang jadi member kurang lebih sekitaran 100 ya, 190 sampai 100 GM. Nah bagaimana 100 hotel ini bisa lebih dibandingkan hotel-hotel yang lain? Itu biasanya kita pikirkan juga. Bagaimana kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada tim sales and marketing kita sendiri untuk bisa bersaing gitu ya. Selain di Jogja sendiri juga bisa keluar kota. Makanya tadi ada Travel Mart gitu-gitu ya. Terus kemudian kita suka mengadakan acara-acara di desa wisata. Kalau kita ada acara sport, kita juga mengunjungi desa-desa wisata. Bagaimana teman-teman hotel ini juga membantu pariwisata untuk mempromosikan desa-desa wisata di daerah mereka. Mungkin kalau yang di daerah saya ya, saya akan mempromosikan candi-candi yang ada di sana ya, karena kebetulan lokasi saya di daerah timur. Mungkin yang lokasinya di daerah barat bisa mempromosikan daerah Nanggulan, desa pariwisata di sana. Jadi di situ akan membuat orang-orang yang misalnya orang Jakarta lah, kita ambil aja wisatawan domestik gitu ya. Orang-orang Jakarta datang, oh iya ya Jogja itu ternyata banyak sekali desa wisatanya. Dan tidak akan bosan kalau mereka datang setahun 4 atau 5 kali ke Jogja. Iya, bahkan nggak cuma sekali gitu ya Bu. Iya. Nah kalau tadi Prawiro Taman sendiri Bu di sini kan ya wilayahnya seperti ini, ngomongin hotel juga banyak sekali ya Bu ya di sini. Banyak Tapi sekali. wisatawan juga otomatis pasti akan jujuk. Wah kalau baca Jawanya itu akan OTW ke sini langsung yang pertama dilihat mungkin kayak gitu. Adakah juga Bu kontribusinya dari IHGMA itu terhadap lingkungan di sekitar Prawiro Taman sendiri Bu? Mungkin terakhirnya seperti itu. Sangat ya menurut saya, karena tadi disampaikan bahwa kita selalu banyak kegiatan ya, khususnya pemasaran ya, karena itu nomor 1 pastinya. Pasti. Jadi kegiatan internasional yang pernah terjadi kemarin di Januari itu sangat impacted buat kita, khususnya hotel-hotel yang kuat di inbound bisnis. Inbound itu market dari luar. Kebetulan Prawiro Taman itu adalah destinasi turis area, di mana kalau kita boleh lihat banyak negara-negara yang singgah di sini ya. Karena memang lokasi dan mungkin mereka punya paket kalau lewat tour operatornya. Jadi di situ yang disampaikan bahwa kita sangat memberikan dukungan support apa sih yang bisa dikembangkan di area kita. Jadi tidak hanya hotelnya saja tetapi destinasi yang menunjang hotel tersebut. Karena kalau tamu asing, kalau tamu Indonesia pasti tahu ya, saya mau ke Jogja, saya mau makan, saya mau ini, saya mau ke Malioboro. Kalau tamu asing yang kebetulan, saya pernah punya tamu dari Malta, itu ke Asia baru sekali dan kok iya ke Jogja. Dan itu lumayan jauh karena dia harus lewat, saya dengar dia lewat Guam, Palau, bla 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 bla. Dan dia belajar dulu di sini, mau ke sini. Jadi kita yang di hotel, kita anak-anak harus bisa mengerti needs-nya tamu itu, informasi yang diberikan ya. Jogja tuh ngapain? Seperti itu kita berikan gambaran-gambaran. Dan itu sangat impacted karena asosiasi juga sangat mendukung kegiatan-kegiatan khususnya berbau dengan pariwisata, turis ya. Baik, begitu kira-kira? Ibu. Iya, dan ini sudah sangat lengkap sekali ternyata Ibu tentang penjelasannya mengenai IHGMA. Bagaimana IHGMA ini secara internal juga, tadi ada pengembangan-pengembangan di dalamnya, ada kegiatan-kegiatannya dan juga tentu saja pengaruhnya secara langsung bahkan untuk pariwisata di chapter Yogyakarta maupun Indonesia Bu. Jadi untuk itu terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Let's Talk With kali ini.
Terima kasih Bu Wikan, matur nuwun Bu Retno, Bu Vivi terima kasih sekali juga sudah berkenan menjadi tamu, bergabung menjadi teman-teman di Let's Talk With untuk sesi kali ini. Dan Sobat Fox, kali ini Let's Talk With dengan temanya Indonesian Hotel General Manager Association harus kita akhiri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tamu-tamu yang luar biasa berikutnya. Tetap dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus.